Jadi kita telah sampai ya, As-Sahabah Exhibition. Laki-laki sebelah kanan, perempuan. Oke, jadi kita memasuki areanya ya. As-Sahabah Exhibition. As-Sahabah Exhibition. Ladies. Ladies and gentlemen. Start. Dan Kalau untuk membeli tiketnya di sana ya guys. Bagus, please balik. Asal masih jalan. Kalau jadi jalan ada masalah. Enggak. Marah. Allah maha dunia Oke guys. Kita lanjut ke langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah keadaan di dalam museumnya. Oke ya guys. Apa namanya Ustaz? Museum apa Ustaz? Baik, yang laki-lakinya di sebelah sini. Ini seperti di luar angkasa ya guys. Baik, bagaimana kabarnya Bapak-Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan ya? Alhamdulillah. Nah, itu yang penting karena di Museum Sahabat ini ada 9 ruangan, jadi lumayan butuh tenaga. Selanjutnya kita ucapkan selamat datang di pameran Sahabat Nabi, pameran pertama yang mengisahkan tentang kehidupan para sahabat-sahabat Nabi, dimulai dari turunnya wahyu sampai para sahabat menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam mengemban dakwah Islam. Dan di ruangan pertama ini kita akan mengenal siapa itu sahabat dan juga sebagian keutamaan-keutamaan mereka. Nah, para sahabat atau sahabat Nabi disebutkan di sana, mereka adalah orang-orang yang pernah bertemu Nabi, kemudian berislam dan juga wafat dalam keadaan Islam. Dan selanjutnya, salah satu keutamaan para sahabat Nabi dalam surat At-Taubah, Allah menegaskan bahwasanya Allah telah meridhai mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Mohon maaf, berhenti sebentar karena mau gabung sama jamaah berikutnya. Ya, silakan Bapak. Misalkan para sahabat seperti bintang di langit, bisa silakan. Wow, amazing. Masya Allah. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. Jalan ketika kita memahami Al-Quran dan hadis
Berdasarkan pemahaman mereka, kita tidak akan tersesat. Selanjutnya di ruangan berikutnya yang bernama Siddiqun mengisahkan tentang para as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mari kita lanjutkan menuju ruangan berikutnya. Oke, kita menuju ke ruangan berikutnya. Masuk Islam, beliau adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri pertama Rasulullah. Seorang istri yang membantu dakwah suaminya dengan jiwa, raga dan juga hartanya. Seorang istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sebagai buktinya, Khadijah sering sekali dipuji oleh Rasulullah di depan istri Rasulullah yang lain walaupun Khadijah sudah lama wafat. Selanjutnya kita bisa melihat di sini ada sebuah ilustrasi yang menyayat hati, sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana sulitnya kehidupan para sahabat-sahabat Nabi di awal munculnya Islam. Bisa dilihat, banyak sekali di antara para sahabat yang mendapatkan siksaan yang sangat begitu berat dari orang-orang musyrikin Makkah, dan tidak sedikit yang dibunuh oleh orang-orang musyrikin Makkah. Rasulullah pun tidak luput dari siksaan mereka. Contohnya di sana, Rasulullah pernah diasingkan, Rasulullah pernah diisolasi selama kurang lebih 3 tahun di lembah Abu Talib bersama dengan keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan lembah Abu Talib ini bisa dilihat terletak di samping tempat kelahiran Nabi. Bisa dibayangkan diasingkan dan diisolasi selama kurang lebih 3 tahun. Dan selanjutnya di depan kita ini adalah nama-nama para sahabat yang termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di sini ada Utbah, kemudian Sumayyah, perempuan yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Kemudian ada Yasir, Ammar, Warqah bin Naufal dan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan kira-kira siapakah laki-laki yang pertama kali masuk Islam? Warqah bin Naufal. Ya, Warqah bin Naufal. Selanjutnya Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq banyak sekali keutamaan dan kelebihannya. Abu Bakar Siddiq yang lahir 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah, jadi Abu Bakar lebih muda dari Nabi sekitar 2,5 tahun. Kelebihan yang dimiliki oleh Abu Bakar banyak sekali. Di antaranya Abu Bakar Siddiq sudah menjadi sahabat dekatnya Rasulullah sebelum munculnya Islam. Abu Bakar Siddiq adalah laki-laki yang pertama kali masuk Islam dengan tanpa ada sedikit pun keraguan di hatinya. Dan Abu Bakar Siddiq merupakan sahabat yang dipercaya oleh Nabi untuk menggantikan Nabi sebagai imam sholat di akhir hayat baginda Rasulullah. Jauh sebelumnya, ketika Rasulullah diizinkan berhijrah menuju kota Madinah, sekali lagi Abu Bakarlah yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi teman Nabi dalam perjalanan hijrah tersebut. Bagaimanakah perjalanan hijrah mereka? Kita akan mengetahuinya di ruangan berikutnya. Silakan, ruangan yang bernama Ibu. كان أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي في رحلته من مكة إلى المدينة. Besar dalam hijrahnya Nabi. Misalnya ada Abdullah, putranya Abu Bakar, yang ketika itu bertugas sebagai informannya Nabi. Selanjutnya ada putrinya Abu Bakar yang di saat itu bertugas sebagai pengantar makanan. Kira-kira siapa namanya? Pernah dengar? Siti Aisyah. Putri lainnya selain Aisyah?
Siapa kira-kira? Asma, betul sekali. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Dan ada seorang pengembala kambing, khodimnya Abu Bakar, yang juga berjasa dalam hijrahnya Nabi, Amir bin Fuhairah. Nah, Amir bin Fuhairah ini mengembalakan kambing di dekat jalan hijrahnya Nabi dengan tujuan agar Nabi Muhammad bisa meminum susu dari kambing-kambing tersebut. Dan tujuan yang paling utama adalah untuk menutupi jejak Rasulullah dan jejak Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, kita di sini bisa melihat sebuah peta perjalanan hijrah Rasulullah. Kota Mekah ada di ujung sini, bisa dilihat. Mekah dan kota Madinah atau kota Yathrib ada di ujung sebelah sana. Ada dua jalan di sini, yang merah dan yang hijau. Yang merah ini adalah jalan umum atau jalan kafilah-kafilah dagang. Sementara jalan yang dipilih oleh Nabi, jalan meniku ini, jalan rahasia ini, dan di saat Nabi berhijrah menuju kota Madinah, Nabi Muhammad tidak langsung menuju kota Madinah, akan tetapi sempat bersembunyi di sebuah gua selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena Nabi dikejar oleh orang-orang musyrikin Makkah yang ingin membunuhnya. Pertanyaannya, apakah nama gua tersebut? Ya, Gua Thur. Sudah pernah lihat Gua Thur atau Jabal Sur? Ya, kalau belum, di sana ada gambar Jabal Sur atau Gunung Sur. Dan guanya terletak di atas sana, ada lubang. Di sanalah Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Dan di saat bersembunyi, tiba-tiba orang-orang musyrikin yang mengejar Nabi sudah sampai di depan Gua Sur tersebut. Maka Abu Bakar pun ketakutan, takut jika Rasulullah ditangkap dan dibunuh. Ketika Rasulullah melihat sahabatnya sedang ketakutan, Rasulullah pun menyampaikan sebuah perkataan, dan perkataan Rasulullah tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Bisa dilihat di atas, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, jangan takut karena Allah bersama kita. Akhirnya Rasulullah pun sampai di kota Madinah. Bagaimanakah sambutan penduduk kota Madinah untuk Rasulullah? Mari kita lihat di video berikutnya. Kita akan menyaksikan pertempuran tersebut di ruangan berikutnya. Silakan. Silakan yang laki-laki di sebelah sudah perempuan. Laki-laki perempuan silakan. Boleh duduk ya. جيش المشركين أمامه حماه في العام الثالث من الهجرة. جاءت قريش بقيادة أبي سفيان Kisahkan tentang perang yang terjadi di tahun 3 Hijriah, yaitu perang Uhud. Dan perlu diketahui, salah satu sebab terjadinya perang Uhud ini adalah dendam yang dimiliki oleh orang-orang musyrik Makkah karena mereka kalah di perang sebelumnya. Kira-kira perang apa? Perang Badar yang bisa dilihat. Yang besar itu adalah gambar gunung Uhud, dan yang kecil ini adalah bukit Wamaka atau bukit Rumah atau bukit para pemanah. Di bukit kecil tersebutlah Rasulullah memerintahkan sekitar 50 sahabat yang ahli dalam memanah untuk menaiki bukit kecil tadi dan melarang mereka agar tidak turun dari bukit tersebut apapun yang terjadi ketika berlangsungnya pertempuran. Tujuannya adalah untuk menjaga posisi kanan pasukan kaum muslimin. Jadi para pemanah menaiki bukit ini dan pasukan kaum muslimin yang hijau ini posisinya di yang hijau-hijau ini. Di perang Uhud ini pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 700 pasukan yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah. Yang hijau adalah pasukan kaum muslimin. Sementara lawannya jumlah mereka berkali lipat daripada jumlah pasukan kaum muslimin. Yang merah, pasukan kaum musyrikin jumlahnya 2.800 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ditambah dengan 200 pasukan berkuda. Jadi 3.000 musyrikin, 3.000 pasukan kaum musyrikin melawan 700 pasukan kaum muslimin. Akhirnya terjadilah pertempuran, dan di saat itu kemenangan hampir diraih oleh pasukan kaum muslimin. Akan tetapi ketika kemenangan hampir diraih oleh pasukan kaum muslimin, ada di antara para sahabat yang melupakan larangan tadi, ada di antara para pemanah yang melupakan larangan tadi. Nah, dari 40 pemanah, sebanyak 40 orang turun ke bawah karena tergiur dengan harta rampasan perang di depan mata mereka dan mengira sudah memenangkan pertempuran.
saat itulah pasukan kaum musyrikin memanfaatkan situasi tersebut. Mereka pun memutar arah, bisa dilihat tanda merah. Pasukan kaum musyrikin memutar arah di bawah komando Khalid bin Walid untuk mengepung pasukan kaum muslimin. Terdesaklah pasukan kaum muslimin ketika itu sehingga sebanyak 70 sahabat mati syahid di medan pertempuran Uhud ini. Di antaranya adalah Hamzah, pamannya Nabi. Tak berselang lama, terdengarlah kabar bahwasanya Rasulullah juga telah wafat di medan pertempuran Uhud ini. Dan itulah yang menjadikan semangat juang para sahabat luntur atau down. Akhirnya kemenangan pun yang tadinya hampir diraih oleh pasukan kaum muslimin, kemenangan pun akhirnya diraih oleh pasukan kaum musyrikin. Hadirin rahimakumullah, di perang Uhud ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya kira-kira gambar apa Pak? Bisa Pak? Gambar semua. Jadi kisahnya di saat kota Madinah terjadi kekeringan di dalamnya, kaum muslimin sangat membutuhkan air ketika itu. Maka Rasulullah pun menyerukan agar ada di antara para sahabatnya yang mau sumur ini adalah Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan membeli sumur ini kemudian mewakafkannya kepada kaum muslimin. Sumur ini juga dimanfaatkan atau difungsikan untuk mengaliri kebun-kebun kurma. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekarang ada sebuah rekening atas nama Utsman bin Affan. Ada juga bangunan wakaf yang berupa hotel-hotel besar atas nama Utsman bin Affan, yang sebagian keuntungannya untuk pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi, amal jariah Utsman bin Affan dari 1400 tahun yang lalu masih mengalir sampai sekarang, bahkan berkembang lebih banyak. Dan sumur ini terletak di kota Madinah juga masih ada sampai sekarang. Baik, mari kita lanjutkan menuju ruangan berikutnya. Ternyata tidak hanya sahabat laki-laki yang berjasa dalam Islam, sahabat perempuan pun memiliki jasa yang sangat begitu besar dalam Islam. Misalnya di sana ada Rufaidah dan Ummu Afiyah, dua sahabat perempuan yang berprofesi sebagai tenaga medis atau dokter. Contoh lainnya di sini ada Ummu Sulaim, seorang wanita pemberani yang sering mengikuti pertempuran bersama Rasulullah. Dan salah satu keistimewaan Ummu Sulaim yang ditulis dalam sejarah Islam adalah ketika Ummu Sulaim ini dilamar oleh Abu Talha untuk menikah, Ummu Sulaim hanya meminta satu mas kawin dari calon suaminya. Kira-kira ada yang tahu apa mas kawinnya? Apa? Apa Bu? Mas kawinnya hanya keislaman calon suaminya atau 2 kalimat syahadat. Di kota Madinah terdapat sahabat-sahabat yang kaya raya dan juga ada sahabat-sahabat yang miskin. Sahabat-sahabat yang fakir di kota Madinah, mereka tinggal di pojokan Masjid Nabawi ini, di Masjid Nabawi di Jakarta Nabi, yang pojokannya ditempati oleh orang miskin di kota Madinah, dan mereka disebut dengan Sufa. Nah, ahli Sufa ini mereka juga menuntut ilmu, belajar, sehingga di antaranya ada yang menjadi ulama yang sangat
sana sahabat-sahabat yang kaya raya, ada 7 di sana. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Walid bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan mereka tidak hanya kaya raya, mereka merupakan sahabat-sahabat terbaik, sahabat-sahabat yang bahkan dijadikan masuk surga pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Asyara al-Mubasysyirin, 10 orang yang dijanjikan masuk surga, ternyata 7 di antaranya adalah saudagar kaya. Di sini Islam memotivasi kita agar kita bisa melayani mereka, bisa melayani Utsman bin Affan, ahli ibadah, kaya raya dan juga pandai bersedekah dan berdagang. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, mari kita mengetahui apa sebab terjadinya kesedihan para sahabat-sahabat Nabi di kota Madinah. Rasulullah sakit, dan itu merupakan sakit terakhirnya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengumpulkan para istrinya dan meminta izin kepada para istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah. Aisyah ketika itu yang bersama Nabi bernostalgia, teringat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Aisyah sedang sakit. Ketika Aisyah sedang sakit, Rasulullah memegang tangan Aisyah dan meletakkan tangan Aisyah di bagian tubuh Aisyah yang sakit, kemudian meruqyahnya. Maka ketika Rasulullah sedang sakit, Aisyah pun melakukan hal yang semisal. Tak berselang lama datanglah Fatimah. Siapa Fatimah dia? Siapa Fatimah? Istri. Anaknya Rasulullah SAW. Rasulullah melihat kesedihan di wajah putrinya. Maka Rasulullah pun sebagai seorang ayah ingin menyenangkan hati putrinya. Rasulullah memberikan sebuah kabar gembira kepada putri kesayangannya tersebut. Rasulullah berkata, "Wahai Fatimah, wahai putriku, engkau adalah keluargaku yang paling pertama yang akan menyusulku di akhirat kelak." Dan betullah sabda Nabi, 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat, akhirnya Fatimah pun menyusul ayahandanya. Ketika Nabi Muhammad wafat, tersebarlah kabar wafatnya Nabi ke seluruh pelosok kota Madinah. Dan kota Madinah yang tadinya dinaungi cahaya kebahagiaan, tiba-tiba di saat itu redup cahayanya. Tiba-tiba di saat itu seluruh penduduknya dilanda kesedihan yang sangat begitu mendalam. Para sahabat sangat sedih sekali ketika itu. Bagaimana tidak? Mereka mendapatkan kabar bahwasanya kekasih mereka sudah meninggalkan mereka. Mereka mendapatkan kabar bahwasanya orang tercinta mereka sudah wafat. Mereka mendapatkan kabar bahwasanya orang yang telah mengajarkan mereka baik, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini merupakan salah satu bentuk perjuangan para sahabat-sahabat yang dalam perjalanan Al-Quran. Salah satu bentuk perjuangan para sahabat-sahabat yang dalam Rencana aja. Al-Quran asli zaman Utsman bin Affan, Salinan. Dan terakhir adalah sabda Nabi, "Anta ma'ahu bangga." Kata Nabi, kalian di akhirat kelak akan bersama dengan orang yang kalian cinta. Maka seluruh bersama dengan Rasulullah dan para sahabat akan bersama suci dan mereka yang kita kepada mereka adalah jalan yang berkah. Demikian dapat dipersedia semoga amal kita dapat dipersedia juga.
Amin. مسعود وزيد بن ثابت. رحل جابر من المدينة المنورة إلى الشام ثم إلى مصر، ثم عاد أدراجه قاطعا آلاف الكيلومترات جيئة وذهابا بالتوثق من حديث واحد فقط سمعه الصحابي عبد الله بن أنيس وغيرهم كثير. أبهر جنبات الثمار عبادا وزهادا وقادة وعلماء وتجار نشروا السلام والعدل وغرسوا دعائم الحضارة الإسلامية التي يدين لها العالم كله بما يشهده اليوم بالرقي. رضي الله عنه. Sejarah Tabang Masjid. Yang mau belajar kaligrafi 10 real.